A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita berlanjut ke subbab berikutnya terkait dengan adab mencari nafkah. Masuknya judulnya adalah menghindari ambisi yang berlebihan begitu. Jadi ada hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua serigala yang lapar yang dilepas menyerang sekawanan kambing, pengerusakannya tidak melebihi ambisi seseorang untuk memperoleh harta dan kemuliaan yang merusak agamanya. Rasulullah menggunakan perumpamaan serigala ya, hewan buas ya sahabat-sahabat. Jadi terkait dengan orang berusaha atau berkasab biasa disebut dengan permainan berburu gitu ya. Mungkin berburu nafkah begitu ya. Nah, tentu dengan analogi ini kalau binatang buas itu berburu dan memakan sesuai dengan kapasitas perutnya gitu. Jadi memang mereka hanya mengkonsumsi sesuatu yang tidak melebihi dari kapasitas kebutuhannya. Tapi manusia adalah makhluk yang seringkali menimbun gitu. Dia akan mengambil banyak hal ya. Bahkan yang di luar kebutuhannya untuk menyiapkan masa depannya begitu. Sehingga seringkali manusia tertimpa oleh sifat bakhil, kikir, dan juga kemudian pelit begitu ya. Rakus, tamak, kikir itu satu sejenis sebenarnya gitu ya. Nanti kita akan sambil lihat ya terkait dengan apa yang Imam Al-Ghazali sampaikan di kitab Ihya, sesuai dengan apa yang mampu saya tangkap. Nah, jadi kalau kita lihat, ambisi itu diterjemahkan sebagai sebuah keinginan yang kuat untuk dapat merealisasi sebuah tujuan, ya, yang diiringi dengan ketetapan hati dan kemauan untuk bekerja keras. Jadi kalau orang punya ambisi, nah, biasanya dia digerakkan oleh sebuah dorongan keinginan ya, yang kuat, yang sangat kuat, sehingga dia mau bersusah payah mengejar hal itu gitu. Nah, ambisi sendiri sebenarnya sesuatu yang terkait dengan tentara batin ya. Jadi manusia punya hawa nafsu. Dengan hawa nafsu itu manusia itu punya tekad untuk mengerjakan atau melaksanakan sesuatu. Tapi kalau kemudian ambisi itu tanpa format, maka dia tentu akan banyak melakukan gerakan yang sebenarnya mubazir atau sia-sia gitu. Jadi umumnya manusia kan ambisinya terhadap hal-hal yang sifatnya dunia gitu ya. Nah, untuk memperoleh itu dia bersedia untuk mengorbankan apapun gitu. Nah, yang repot adalah ketika manusia mengorbankan akhiratnya untuk memperoleh cita-citanya di dunia gitu. Tapi kalau apa yang sudah Allah tetapkan baginya, dia kejar dengan cara tadi ya, bertasbih ya, mengerjakan apa yang Allah mudahkan, dia akan memperoleh format terbaik sebenarnya tanpa harus kehilangan akhiratnya gitu. Nah, kita juga lihat kalau di kitab Ihya, Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis, ya. Barang siapa yang memasuki pasar, lalu mengatakan tidak ada ilah atau Tuhan yang disembah selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya, miliknyalah segala kekuasaan dan baginyalah segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka Allah akan mencatatkan baginya 1 juta kebaikan. Ini ada beberapa redaksi begitu ya.
tapi hasanah yang Allah berikan ya, berbagai macam kebaikan ya. Hasanah sendiri kan sebenarnya buah ketakwaan gitu. Jadi kalau orang bertakwa, maka Allah akan memberikan banyak buah-buahan sebenarnya. Nah, buah-buahan itu termasuk yang buah-buahan langit dan buah-buahan dunianya gitu. Rizkinya akan disempurnakan lahir dan batin gitu. Nah, tapi ini memang kunci kalimatnya adalah la ilaha illallah gitu. Jadi spesifik yang digunakan adalah tidak menserikatkan Allah ya, tidak menyembah Tuhan lain selain Allah. Nah, kalau bicara ambisi, biasanya orang itu mempertuhankan hawa nafsu. Kalau formatnya mengejar sesuatu yang nggak sesuai dengan kapasitas ataupun kesempatannya begitu. Nah, kemudian di hadis riwayat Abu Daud dari Abu Umamah bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berkelana," katanya. Kemudian Nabi berkata, "Sesungguhnya pengelanaan atau pengembaraan umatku adalah berjihad di jalan Allah Ta'ala." Jadi biasa kita mungkin bahasa umumnya adventurir begitu ya. Jadi orang berusaha untuk melakukan petualangan dalam kehidupan. Ya, kalau dalam bisnis biasa orang berpetualang dalam bisnis, mencari kesempatan begitu ya. Kira-kira nasibnya ada di mana sehingga dia melakukan berbagai macam petualangan hingga kemudian menemukan sesuatu yang bisa sukses lah di situ gitu ya. Nah, jadi orang menggunakan macam-macam trial and error hingga kemudian bertemu dengan bidang yang paling cocok gitu. Tapi ini kan karena kita tidak sedari awal memahami panduan Allah di Al-Quran. Jadi sebenarnya harusnya adventurir yang berlebihan itu bisa dihindari kalau sudah punya format pengetahuan. Karena sebenarnya bentuk pengembaraan ya atau adventurir ya itu harus disesuaikan dengan takdir kehidupannya dan pengalamannya gitu. Jadi dia akan mencari tetap, tapi berdasarkan batasan yang Allah mudahkan gitu ya, berada dalam jangkauan. Jadi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang selama ini ada gitu. Tapi seringkali manusia ya karena formatnya belum paham, sehingga dia kadang-kadang merambah bidang-bidang yang mungkin jauh ya dari kemudahan gitu. Jadi manusia itu seringkali melebihi batas begitu. Nah, kemudian di hadis riwayat Abu Daud juga, Rasulullah bersabda, "Tidak ada yang mengarungi laut kecuali orang yang berhaji atau yang berumroh, atau orang yang berperang di jalan Allah. Sesungguhnya di bawah laut terdapat api, dan di bawah api terdapat laut." Gitu. Jadi ini kaidah bahwa sebenarnya agama itu melarang seseorang itu untuk menyeberangi lautan hanya untuk mencari peruntungan gitu ya. Ya, kalau kita lihat hari ini banyak orang yang pergi ke luar negeri semata-mata untuk mencari peruntungan. Sebenarnya rezeki itu ada di bawah telapak kaki gitu. Kalau seandainya dia beranggapan bahwa rezeki itu harus dicari di tempat yang jauh, seakan-akan Allah itu tidak menyediakan rezeki yang dekat sesuai di mana Allah menempatkan orang itu gitu. Allah itu menjamin sebenarnya rezeki setiap orang itu dekat. Tapi jarang bisa melihat yang dekat ya. Seringkali melihat yang jauh manusia itu. Mencari solusi yang secara horizontal, yang susah, padahal Al-Quran hanya meminta kita untuk bertawakal dan takwa ke Allah. Maka Allah akan cukupi semua kekurangannya. Allah akan berikan jalan keluar ya atas semua persoalannya, dan juga diberi rezeki dari arah yang tak terduga gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita pergi mencari peruntungan hingga menempuh resiko yang berbahaya, kemudian di tengah jalan maut itu datang, susah nanti untuk mempertanggungjawabkannya gitu. Pasti akan ditanya kan,
melakukan perjalanan jauh itu untuk apa niat dan tujuannya? Melakukan pengorbanan yang luar biasa untuk apa? Kalau hanya untuk tadi memperbaiki nasib, nah ada format yang salah, artinya nggak sesuai dengan Al-Quran gitu. Tapi kalau mengarungi lautnya itu adalah untuk haji atau umroh atau jihad fisabilillah, itu lain hal gitu. Bukan berarti orang nggak boleh pergi kerja yang jauh, tapi niatnya bukan untuk sekedar bekerja dan mencari tadi ya, solusi ekonomi gitu. Tapi bisa jadi dia pergi, ditugaskan di negeri yang jauh, tapi ada jihadnya di situ. Ada misinya gitu, ada misi agamanya. Bisa seperti itu gitu. Tapi ini kan banyak orang yang kemudian hari ini pergi jauh-jauh karena merasa di daerah tempat tinggalnya itu Allah tidak menyediakan sumber rezeki gitu. Nah, demikian juga bahwa setiap orang ada karunia, ya kalau yang setiap orang mampu mensyukuri karunia yang Allah berikan, Allah akan tambah nikmat, maka rezekinya akan datang, akan terbuka gitu. Tapi biasanya orang itu mengandalkan orang lain, mengandalkan koneksi, mengandalkan tempat bekerja gitu kan, tapi tidak pernah mensyukuri apa-apa yang ada pada dirinya gitu. Ini banyak persoalan akidah terkait dengan hal ini gitu. Nah, kemudian ada hadis lain, seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasar, dan seburuk-buruk penghuninya adalah yang pertama memasukinya dan yang terakhir meninggalkannya gitu. Jadi minggu lalu kita sempat bahas bahwa orang membawa barang dagangan, membawa skill, keterampilan, hal-hal yang Allah berikan, dan berangkat ke pasar itu adalah bagian dari doa mensyukuri apa-apa yang Allah mampukan gitu. Tapi rezekinya bukan dari barang dagangannya gitu. Kalau dia mensyukuri dengan berusaha berangkat ke pasar, membawa nikmat Allah, ya terlepas dari kemudian di pasar untungnya banyak atau sekedarnya, maka rezekinya akan Allah buka kalau memang bertakwa gitu. Jadi jangan mengandalkan bahwa rezeki atau penghidupan kita berada di balik volume produk yang mampu kita jual gitu. Kalau enggak, orang akan mengejar target semua. Orang akan melakukan promosi dan pemasaran sebagai bentuk andalan. Ya seakan-akan kalau orang nggak melakukan marketing yang baik gitu ya, Allah nggak kasih rezekinya gitu. Allah menjamin rezeki kehidupan yang baik akan diberikan kalau beramal soleh. Nah jadi ini adalah orang-orang yang kemudian menghabiskan waktu di pasar ya, karena mengandalkan kehidupannya semata-mata dari komoditi barang dagangan yang dia punya gitu, bukan ke Allahnya, tapi bergantungnya ke pasarnya gitu ya. Padahal pasar kan minggu lalu kita bahas adalah tempat untuk menegakkan zikir gitu ya. Jadi kalau misalkan seseorang yang memiliki punya produk, misalkan jual kue basah misalkan ya, dia bikin produk dengan sebaik-baiknya, kemudian dia jualan di pasar, kemudian hari itu hanya laku sebagian. Nah kemudian syaiton datang gitu, supaya produk ini bisa tahan lama, disuruh kasih macam-macam campuran pengawet misalnya. Nah bisa jadi produk yang dia awetkan tadi tapi tidak sehat bagi konsumen, laku kejual besok harinya gitu ya. Tapi itu akan menutup rezekinya sebenarnya, karena kan Allah menyaksikan apakah orang ini berlaku lurus atau tidak dalam berjual beli. Makanya sebaik-baik kasab adalah pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangan atau keterampilan dirinya, dan semua jual beli yang mabrur, yang Allah terima gitu ya. Jadi jual beli yang tidak Allah terima adalah yang mengandung kecurangan, ya, penipuan, itu Allah tidak terima gitu. Jadi dia akan dipaksa mengandalkan barang dagangan untuk memperoleh kehidupan. Nah, tapi orang yang lurus saja bekerja sebaik-baiknya, kemudian lebih mengandalkan Allah, itu Allah akan kasih semua kecukupan hidup gitu ya, dari arah yang
macam-macam gitu. Nah, kemudian hadis riwayat Ibnu Majah dari Salman, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar di pagi hari untuk sholat subuh, maka ia berangkat dengan membawa bendera iman. Dan barang siapa yang keluar di pagi hari menuju pasar, maka ia berangkat dengan membawa bendera iblis. Nah, tentu hadis ini bukan berarti nggak boleh ke pasar gitu. Karena mendahului ya hadis itu ya. Karena tadi orang itu kemudian mengandalkan barang dagangan, mengandalkan pasar, sehingga mungkin kalau hari ini orang aktivitas di pasar tuh mulai malam atau sangat pagi ya. Mungkin jam 3 para pedagang itu sudah berangkat untuk menyiapkan barang dagangannya, kemudian kehilangan sholat subuhnya gitu. Padahal minggu lalu kita bahas bahwa dalam sehari itu ada 2 waktu pergantian shift malaikat, di waktu fajar, di waktu subuh, dan juga di waktu asar. Nah, ketika orang membiasakan, melazimkan bangun sepertiga malam, memohon ampun kepada Robnya di waktu sahur, kemudian dia melaksanakan sholat fajar, diiringi dengan sholat subuh, kemudian memanjangkan zikir hingga matahari mulai terbit, maka dia akan ditunjukkan ya amal solehnya apa yang harus dia kerjakan hari itu gitu. Jadi kalau ke pasar itu ya sekedarnya untuk mensyukuri, tapi ada amal soleh yang harus dia lakukan ketika dia ada di pasar, itu yang menjamin rezekinya, bukan barang dagangannya. Misalkan ketika dia di pasar, kemudian menemui ada seseorang yang sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan, kemudian dia sambil berdagang di pasar, dia kemudian melihat orang yang kesulitan itu sebagai jalan amal soleh mengharap wajah Robnya. Nah, rezekinya dibuka bukan karena berdagang di pasarnya, tapi karena kemudian mampu mengenali potensi amal soleh yang Allah hadirkan ketika dia berada di pasar gitu. Nah, jadi subuh adalah ketika seakan-akan di-download gitu ya, diberi, kan tadi malam harinya mohon ampun, dibersihkan dari tutupan yang menghalangi dia dari rizki, kemudian Allah berikan inspirasi untuk bisa membaca dan melihat amal-amal soleh yang tersedia bagi dia di hari itu. Gitu. Nah, kalau seandainya setiap hari manusia bisa menemukan amal solehnya masing-masing, itu besok hari takdir yang hadir itu akan semakin baik dan semakin baik. Gitu. Nah, di sore hari menjelang asar, kita bahas minggu lalu, itu adalah waktu untuk melakukan refleksi harian, di mana setelah dia berusaha untuk mengalir, bertasbih, melaksanakan aktivitas hari ini sesuai dengan yang Allah tunjuki, ada yang dia mampu berhasil, ada yang dia tidak, maka sore hari dia kemudian akan menyetorkan amal, hanya sekian yang mampu hamba lakukan hari ini ya Allah, gitu kan ya. Nah, jadi refleksi sorean itu setiap hari yang naiknya itu penuh kebersyukuran dan juga permohonan maaf kepada Robnya gitu. Bahwa ternyata hari ini format-format yang dimudahkan untuk mengalir dalam kebaikan, tidak semuanya berhasil dia realisasi. Ya karena orang kan dihinggapi juga oleh rasa malas. Ya mungkin Allah memerintahkan dia, menggerakkan dia untuk berangkat ke satu tempat, tapi kemudian ditimpa oleh kemalasan. Kan bisa seperti itu, gitu ya. Nah sehingga sore kemudian dia melakukan refleksi. Nah, yang naik sore itu yang akan menentukan rezeki atau inspirasi yang Allah hadirkan besok paginya gitu. Dan itu terus continuous proses gitu. Nah, jadi mungkin di sini ini dikaitkan kepada orang-orang yang sangat mengandalkan pasar dan barang dagangan sehingga melupakan Allah gitu ya. Seakan-akan dia bisa menyelesaikan semua kebutuhan hidupnya hanya dengan mengandalkan bekerja keras. Kemudian kita lihat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah suatu dosa atasmu mencari karunia dari Tuhanmu,
Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan ingatlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu. Sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Jadi memang kalau ini dikaitkan dengan haji ya, jadi dahulu para sahabat itu takut ketika musim haji, apakah mereka juga boleh berdagang ke pasar atau fokus aja di ibadah haji gitu kan ya. Kemudian turun ayat ini, jadi diperbolehkan apabila telah selesai dari Arafah ya. Arafah kan wukuf ya. Nah tapi kemudian berangkat ke pasarnya itu dengan sebuah bekal pengenalan gitu. Jadi orang wukuf di padang Arafah itu disebutnya padang pengenalan. Orang yang haji artinya sudah memenuhi seruan Allah, berdiam di padang Arafah, kemudian pulang membawa derajat makrifat yang lebih tinggi. Jadi dia jadi lebih mengerti tentang aturan ataupun kebijakan dari Rob gitu ya. Nah sehingga dia berusaha untuk mengalir sesuai dengan ketentuan itu. Nah dikatakan dan ingatlah kepadanya, kepada Allah sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu. Gitu. Jadi kita ingat sesuai petunjuk yang Allah berikan. Makanya Al-Quran disebut zikron. Al-Quran itu adalah hakul yakin. Ya kalau ilmu yang di luar Al-Quran itu sifatnya dugaan, bisa benar, bisa salah. Derajatnya tidak akan 100% benar gitu. Tapi kalau Al-Quran, hakul yakin, ya, sebuah kebenaran absolut. Dan dunia serta akhirat itu dua-duanya milik Allah. Makanya kan barang siapa yang tadi mendekat kepada Allah, taat begitu, maka Allah akan datangkan dunia dalam keadaan tertunduk gitu. Karena dunia ini punya Allah, ya, urusannya juga Allah yang kasih. Kalau kita mengerjakan urusan dengan bertakwa, jalan keluarnya dari Allah juga gitu. Cuman kan kadang Allah menguji seseorang dengan memberikan urusan yang banyak, problem yang banyak. Dia mengandalkan pikirannya sendiri atau tadi menyeru kembali kepada Allah yang memiliki kunci-kunci ya dari tadi perbendaharaan langit dan bumi gitu ya. Jadi semua urusan itu Allah hadirkan sebenarnya agar kita semakin mengenal Dia gitu. Nah, jadi Al-Quran adalah zikron, hakul yakin. Jadi boleh ke pasar ya, tapi dengan membawa sebuah pengetahuan ya dari sisi Allah gitu. Nah, makanya seperti tadi, pasar bukan tempat untuk menyandarkan nasib ya. Tapi pasar adalah bentuk tempat yang kita datangi untuk bertukar manfaat dengan orang lain. Masing-masing membawa modal dasar sesuai yang Allah berikan. Sehingga nikmat yang Allah berikan kepada seseorang saling dipertukarkan di pasar. Di sana akan bertemu antara produk dan jasa dengan orang-orang yang membutuhkan produk dan jasa gitu. Nah, makanya harus semua ke pasar harus membawa bekal terbaiknya. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, jadi ke pasar ya tentu dengan memegang kaidah Al-Quran maksudnya ya. Jadi kalau ke pasar tanpa bekal kaidah Al-Quran, akhirnya nanti tergelincir mengandalkan jual belinya dengan manusia. Padahal kan satu dan lain itu dijadikan saling berkebutuhan. Nah, Allah ingin melihat siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Jadi Allah menguji antara satu dan lain manusia untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Nah, yang terbaik amalnya di sisi Allah itu yang dibuka rizkinya. Nah, kemudian kita lihat lagi di Quran Surat Al-Maidah ayat 4. Mereka bertanya kepadamu, apa-apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik atau ibah, dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu latih untuk berburu. Kamu mengajarinya menurut apa yang telah diajarkan Allah. Maka makanlah dari apa yang Ia tangkap untukmu, dan sebutlah nama Allah atasnya ketika kamu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Allah itu cepat perhitungannya ya. Kalau kita berangkat, berkasab dengan sesuai ilmunya Allah, sesuai yang Allah ajari, tidak melebihi batas gitu ya. Kita mengerjakan saja apa yang dimampukan dengan sebaik-baiknya, sisanya tawakal. Allah akan cepat memberi kecukupannya gitu. Karena Allah yang memberi perhitungan kan. Nah kalau perhitungannya dari berapa banyaknya produk yang terjual, manusia itu selalu bikin proyeksi gitu. Tapi sebenarnya kan di sini dikatakan bahwa yang dihalalkan semua yang baik, yang toyib. Nah toyib itu bukan sembarang kebaikan, tapi kebaikan yang paling cocok buat setiap orang. Jadi semua yang halal belum tentu toyib bagi masing-masing orang ya. Jadi masing-masing di antara profesi yang halal, dia harus memilih yang paling baik bagi dia, yang paling cocok sesuai dengan kemampuannya gitu. Sesuai dengan gelar takdirnya, sesuai dengan kemudahannya gitu ya. Nah, jadi berburu tapi berburu dengan menggunakan binatang pemburu, binatang buas. Jadi binatang pembuas itu ya pikiran kita termasuk. Makanya pikiran akal lahiriah manusia itu kan seperti binatang pemburu. Kalau dia udah punya ambisi, keinginan, dia ingin merealisasi, maka otaknya bekerja gitu. Ditambah lagi karena sangat punya keinginan yang kuat, maka dia berusaha untuk memikirkan cara, ya, gimana caranya aku bisa memperoleh itu, dan dia bersedia untuk bekerja keras untuk memperolehnya gitu. Nah, tapi tadi, dia kalau dilepaskan begitu saja ketika orang punya ambisi yang salah, dia bisa bersiasat menggunakan berbagai cara ya, termasuk yang haram gitu kan. Jadi segala cara akan dia gunakan untuk mencapai tujuannya. Ya, orang yang ingin berbuat jahat pun ya sangat punya keinginan untuk memperoleh uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Kalau dia diberi kecerdasan, si binatang pemburunya itu bisa dia kerahkan gitu. Gimana caranya ngebobol bank, gimana caranya melakukan penipuan, misalkan ya. Jadi kejahatan orang pandai dengan orang bodoh beda gitu. Orang pandai itu bisa berbuat jahat yang skalanya lebih masif gitu. Dia akan mempelajari hukum-hukum, ya, kebijakan, undang-undang gitu kan ya. Tapi semuanya untuk kepentingan dia dan golongannya gitu. Jadi dia bisa merubah gitu. Itu orang-orang yang ya penjahat kelas pandai gitu. Jadi itu sahabat-sahabat, binatang buas itu kan ya kalau orang berburu pakai elang, pakai anjing begitu ya, itu hawa nafsu. Kemudian tadi kalau burung elang itu dia punya perspektif yang luas gitu ya. Jadi kalau orang punya pengetahuan itu bisa melakukan kejahatan yang lebih besar dan lebih cerdik gitu ya. Dan dampaknya lebih merusak biasanya gitu, ketimbang hanya maling ayam misalkan. Ya, jadi orang bisa masuk ke jalur-jalur policy atau kebijakan gitu ya untuk menciptakan lubang hukum ya agar bisa mengambil hak orang lain misalkan. Itu bisa seperti itu. Nah, jadi di sini kita diperintahkan untuk yang diperbolehkan ya yang mengambil yang toib, yang cocok ya. Jadi kalau memang kelasnya adalah kelas untuk melakukan perubahan di negara, maka dia masuk ke sana, maka dia berjihad di jalan Allah gitu ya. Ya. Jadi cukup saja nanti rezeki akan Allah sediakan kalau memang benar berjuangnya untuk rakyat gitu ya. Tapi kan biasanya untuk memperkaya diri, makanya tadi analoginya di hadis, ya serigala yang kelaparan dimasukkan ke kandang kambing itu tidak lebih besar daya rusaknya ketimbang ya orang yang kemudian ingin memperoleh harta dan kemuliaan gitu ya. Nah, jadi di sini yang dihalalkan adalah ya tentu yang sesuai dengan setiap orang, tapi dalam menggunakan perangkatnya, ilmunya, ya akalnya, keterampilannya itu sesuai Al-Qur'an gitu. Tidak boleh semua kemampuan kita hanya untuk menghasilkan uang untuk diri pribadi.
sebagian kau makan dan sebagian engkau sedekahkan ya untuk memberi makan orang lain gitu. Jadi harus ada zakat dari baik itu uang, keterampilan, ilmu gitu ya. Semua ada zakat dan sedekahnya gitu. Nah, kita harus mengambil yang mencukupi aja, sisanya untuk investasi amal soleh gitu. Makanya itu bedanya kita dengan makhluk buas beneran. Kalau makhluk buas beneran, yang dia makan hanyalah yang sesuai kapasitas perut. Nah, jadi manusia disuruh mengambil dengan kemampuannya, itu sesuai kapasitas perutnya. Tapi ketika hasilnya surplus, maka di situ dia bisa banyak beramal untuk mengumpulkan bekal akhiratnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu sahabat-sahabat. Kita menggunakan akal, ilmu, keterampilan gitu ya. Tapi jangan cepat-cepat, kecuali melepasnya itu dengan dikalibrasi dulu dengan ilmu yang Allah ajarkan gitu. Jadi ini tadi yang kamu mengajarinya menurut apa yang telah diajarkan Allah. Ya sesuai dengan nikmat Allah kepada masing-masing. Karena takdir itu beda-beda kan masing-masing ya. Jadi masing-masing diberi kesempatan yang berbeda, ada yang sekolah tinggi di jurusan tertentu, di bidang tertentu, punya pengalaman di situ gitu kan ya. Nah, dia akan diberi banyak kemampuan ya karena sudah biasa menghadapi hal-hal seperti itu gitu. Nah, kalau dia kemudian bisa memperoleh pengajaran dari pengalaman, dari takdir ya, dan memperoleh hikmahnya, dia bisa memberi solusi bagi orang lain. Nah, itu segmen pasar tuh. Jadi setiap manusia diwajibkan untuk berdakwah dan masing-masing ada kaumnya nanti. Ada yang membutuhkan kalau berhasil menumbuhkan kemampuan dirinya gitu. Sesuai dengan nikmat pengajaran Allah. Karena nikmat kan pengaturan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Agar kemudian bisa ya menempuh Shiratal Mustaqim lah ya. Bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan gitu. Nah, kemudian di Al-Maidah ayat 94, wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah pasti akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang kamu dapat memperolehnya dengan tangan dan tombakmu dengan mudah. Agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, yang tidak tampak. Ya. Maka barang siapa yang melanggar batas setelah itu, maka baginya siksa yang pedih. Jadi ini takwa kan? Jadi takwa itu sesuatu yang di hati ya, timbulnya gitu. Akan takwa itu karena tahu bahwa Allah senantiasa menyaksikan gitu. Jadi harus ada ihsan di situ. Nah, Allah tahu kita ketika sedang sendiri, ketika sedang bertransaksi di pasar, ketika sedang di masjid, apa yang diharapkan, Allah tahu itu semua gitu ya. Kan meskipun Allah tidak tampak, tapi Allah menyaksikan gitu. Allah tadi menguji, kadang-kadang diberikan sesuatu yang mudah kita ambil gitu kan ya. Padahal itu ada larangan di situ gitu. Nah, kadang-kadang orang yang sedang sangat fakir, terdesak kebutuhan, tiba-tiba didatangkan sesuatu yang sebenarnya itu nggak boleh ya. Tapi kemudian dia mengatakan, wah ini Allah lagi mudahkan pas aku lagi susah. Padahal haram. Kemudian dia ambil dan mengatakan, kayaknya Allah ngasih fasilitas karena aku lagi susah, diperbolehkan nih ngambil yang haram ini gitu ya. Itu malah bencana yang datang sahabat-sahabat. Jadi kadang Allah menguji dalam keterdesakan, kebutuhan yang besar, didatangkan sesuatu yang mudah, misalkan tadi, ya bisa mencuri, ya bisa menipu. Tapi kalau kemudian orang itu kemudian menolak karena takut kepada Allah, sehingga akhirnya dia kembali fakir karena nggak bisa mengambil kesempatan ketika hadir sesuatu yang menggiurkan, itu setelah dia berhasil menolak ujian itu ya, biasanya rezeki yang sesungguhnya Allah datangkan langsung gitu. Tapi biasanya jarang yang berhasil gitu. Dalam keterdesakan orang
banyak mengambil jalan pintas dan mengada-adakan sesuatu tentang Allah tanpa pengetahuan. Nah, kemudian di Al-Maidah ayat 96, dihalalkan bagimu binatang buruan laut sebagai makanan yang nikmat dan bagi yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu binatang buruan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Kalau buruan laut itu kan, tadi agama itu kan seperti bahtera ya. Jadi ketika kita mengarungi laut kehidupan dengan menggunakan din, ya, dengan semua petunjuk yang Allah berikan, kita berada di atas kapal din, Allah yang jamin dalam jalur pelayarannya sesuai dengan takdir itu, Allah akan berikan rizki ya, yang tidak membuat dia harus keluar dari kapal gitu. Jadi beda ketentuan kalau orang sedang ihram, ya. Ihram itu sebuah bentuk pakaian yang kemudian di situ dia lebih mengandalkan hanya Allah saja gitu ya. Karena dia ingin berhajat kepada Allah ya. Nah, ketika dia melewati kehidupannya, ya, itu dia akan diberikan rizki yang sesuai dengan jalur pelayaran itu tanpa kemudian harus loncat dari kapal dan tadi adventurir, berkelana, meninggalkan jihad, ya, dengan pengetahuan yang salah dan rusak agama dan akidahnya gitu. Nah, terakhir ini juga sudah ya tadi ya sahabat-sahabat. Jadi memang kuncinya barang siapa masuk pasar kemudian la ilaha illallah. Ya, jadi kita tidak mempertuhankan yang selain Allah, ya kita kembalikan ke Allah begitu ya. Karena semua milik Allah dan Allah kuasa untuk mendatangkan semua yang menjadi bagian kita kalau kita kemudian hanya fokus ke Allah saja gitu. Nah, mungkin itu sementara yang bisa disampaikan ya. Ini terkait dengan tadi hati-hati dengan ambisi yang berlebihan gitu. Jadi ketika orang masuk ke sebuah pasar, kemudian dia punya ambisi memperoleh macam-macam keinginannya, seringkali dia mengorbankan agamanya. Padahal ketika orang taat, Allah akan memberikan kemuliaan dan juga rizki yang berlimpah bagi setiap orang gitu. Nah, karena rizkinya orang mukmin itu atas dasar ketaatan. Kalau kebaikan-kebaikannya itu Allah tabung untuk akhiratnya ya. Tapi kalau dia taat, dia nggak harus bekerja mati-matian kayak orang lain, tapi bekerja sesuai keadaannya, sesuai dengan kemudahannya, sisanya tetap ditawakalkan ke Allah, akan terbuka semua malah. Gitu. Ya, nikmat Allah ya, kita setiap minggu masih bisa bertemu, khususnya kita tadabur ayat-ayat Allah ya. Nah, tentu ayat-ayat itu dibaca untuk dilaksanakan begitu. Jadi bertahap dengan membaca Al-Quran, semoga kita bisa memperbaiki cara pandang kita ya terhadap kehidupan di dunia ini gitu. Semua atas penguasaan Allah gitu. Jadi takdir tadi juga semua yang sudah terjadi itu atas izin Allah gitu. Jangan sampai menyesali, kemudian merasa wah aku dulu salah pilihan, coba aku nggak ngambil yang seperti ini dan sebagainya. Tapi dengan semua pilihan yang kita lakukan hari ini, teman-teman ternyata menjadi orang-orang yang ingin terus mengenal Allah ya. Kita jadi ikut kajian, kita jadi baca Al-Quran, kita sholat, kita punya pengharapan agar terus bisa mengenal, mendekat ke Allah. Mungkin kalau takdirnya berbeda, yang dulu-dulu pilihannya sesuai yang menurut kita baik, belum tentu kita ada di sini gitu. Jadi kita harus terus berbaik sangka kepada Allah. Baik sahabat-sahabat, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Semoga semua kita sahabat berada dalam perlindungan dan petunjuk Allah, bisa mengerjakan amal-amal yang memang Allah spesifik peruntukan bagi sahabat-sahabat hari ini. Semoga itu menjadi sebuah perubah kehidupan ya, menjadi kehidupan yang semakin baik, semakin barokah gitu. Baik, mungkin kita akhiri kajian siang ini. Kita sama-sama tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.